Oke guys, ini adalah saksi hidup di mana kami dulu adalah perokok kuat ya, perokok kuat. Dalam satu hari saya bisa menghabiskan rokok rata-ratanya 3 bungkus ya. Dan ini kotak ini tadinya penuh ya, penuh dengan rokok, bungkus rokok yang dimana setiap bungkus rokok yang sudah habis ya, bungkusnya yang habisnya di rumah ya tidak kami buang, tidak saya buang, tetapi ditaruh di sini ya, di kotak ini. Sejak tahun 2005 ya, saya mengumpulkan bungkus rokok ini. Hingga pada suatu saat waktu itu saya butuh biaya tambahan ya, karena mau merenovasi rumah ya, memugar rumah. Dan memang butuh biaya yang banyak ya, sehingga waktu itu berpikir dari mana untuk mendapatkan dana tambahan. Sedangkan teman-teman tahu sendiri ya, keadaan zaman sekarang ya sangat susah ya bagi kelas menengah ke bawah ya, susah untuk mencari lebih ya, tapi kita bersyukur ya, walaupun tidak lebih tetapi cukup ya. Sedangkan di bawah tahun 2005 ke bawah itu memang ya kita masih ya nggak begitu sulit seperti sekarang ya untuk mendapatkan biaya ya. Dan inilah bukti dari saksi bisu ya, bahwa saya dulu adalah perokok berat. Karena di kotak sebesar ini ya penuh dengan bungkus rokok, dan memang telah terlebih dahulu sebelum dimusnahkan ya, sebelum dibuang ya, kami sudah bikin video ya, kalau di kotak ini memang penuh dengan bungkus rokok ya. Mungkin teman-teman ya sekedar ada yang ingin tahu ya, kok bisa gitu kan, kok bisa sudah pecandu rokok seperti itu bisa berhenti begitu saja tanpa melalui pengobatan gitu ya. Ya, untuk teman-teman perlu ketahui ya, setiap kita punya keinginan, punya tujuan ya, yang istilahnya yang positif ya, dengan niat yang kuat pasti semua bisa ya. Saya percaya teman-teman pun bisa melakukan. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini masih biasa merokok ya, terutama buat saudara-saudara saya yang ada di mana saja, percayalah kalau kita ingin mencapai sesuatu ya dengan niat yang kuat ya, dengan sungguh-sungguh pastilah bisa gitu. Seperti yang saya lakukan ini. Kenapa
saya berhenti ngerokok tadinya bukan karena alasan kesehatan ya, tetapi ya seperti yang di video terdahulu ya, bahwa saya itu membutuhkan dana tambahan ya untuk memperbaiki rumah pada saat itu, sehingga dengan sekuat tenaga saya berhenti merokok. Yang tadinya rata-rata sehari saya bisa menghabiskan 3 bungkus ya. Waktu itu sejak saya mengisap rokok ini ya, ini rokok saya dulu ya, ini mereknya Apache ya. Mungkin banyak teman-teman yang nggak kenal ya dengan rokok ini, tidak tahu ya, mungkin dulu ada rokok seperti ini. Nah, ini termasuknya rokok murah ya, rokok yang dengan harga murah ya, karena pada saat itu di tahun 2005 itu rokok Apache ini sebungkus dijual dengan harga 9.500 ya. Setahun kemudian berubah, harganya naik menjadi 11.000. Nah, itu terakhir 2005 itu harga Apache rokok ini, rokok Apache 9.500 ya. Tapi pada tahun 2006 sudah berganti warna dan kemasannya, bahkan ya harganya juga ikut berubah ya. 2006 sudah 11.500. Nah, kalau sehari saja 3 bungkus ya, yang saya isep rokoknya 3 bungkus. Nah, ambil rata-rata 2 bungkus katakanlah 20.000 ya, dalam satu hari yang saya habiskan 20.000 itu diambil 2 bungkus. Kalau saya mengisap seharinya rata-rata 2 bungkus, tapi terkadang saya lebih ya, bahkan 3 bungkus, bahkan 3 bungkus ya sehari. Kalaupun dari 2 bungkus yang saya hisap sehari per hari ya, berarti ambillah harga rata-rata 20 ya, sehari 20.000, maka dalam 1 bulan saya bisa menghabiskan uang untuk membeli rokok minimal 600.000. Nah, 600.000 kali lah berapa tahun ya, karena saya berhenti 2007 ya, kalau nggak salah 2017 ya, 2017 maaf, saya berhenti 2017 ya, 2017 saya berhenti. Nah, dan saat itu saat yang sudah penuh ya, dalam 1 kotak ini penuh, 1 kotak di tembok ini ya, waktu itu saya hitung bersama anak saya sekitar 10.600.000 ya dalam 1 kotak ini. Di total kalau diuangkan ya, dikalikan harga per bungkus rokok mencapai 10.600.000 ya. Nah, karena memang saya
berhenti itu bukan karena saya sakit, bukan karena apa sama dokter disuruh berhenti, bukan, tetapi saya yaitu yang saya seperti saya ceritakan di video yang terdahulu ya, kalau saya itu membutuhkan biaya tambahan, yaitu untuk membetulkan atau merenovasi rumah ya. Dan memang perlu beberapa puluh JT ya untuk membetulkan rumah itu, sehingga saya memutuskan untuk berhenti merokok. Ya alhamdulillah, uang yang biasa belikan rokok, kemudian setelah saya berhenti rokok ya, walaupun tidak sebanyak dalam teori ya, dalam prediksi, sehingga alhamdulillah minimal sehari 15.000 ya bisa saya simpan, saya tabungkan dari uang rokok tersebut ya, entah berapa tahun, dan alhamdulillah terkumpullah sejumlah uang, dan kami memulai merenovasi rumah. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini rokok yang masih berserakan ya di lantai. Kemudian ini bungkus rokok yang telah diturunkan dari kotak tembok tadi ya. Nah ini dua kantong besar. Ini bungkus rokok yang ada di kantong ini sudah dipadatkan ya. Saya injak-injak supaya makin tidak terlalu penuh ya di kantong. Nggak saya injek-injek dan akan lebih mengecil ya. Ini dua, kemudian ini mungkin yang masih di lantai ya, cukup untuk satu kantong ini ya. Nah sedangkan ini rayap yang masih belum semuanya mati ya, masih saya tunggu supaya dia benar-benar terlihat sudah mati ya rayapnya, baru akan saya kantongi ya, akan saya buang. Karena kalau belum mati maka rayap-rayap ini akan berkeliaran kemana-mana dan membuat sarang yang baru ya. Nah, akan membuat sarang-sarang yang baru. Ya, ternyata belum seluruhnya mati ya, masih banyak yang merayap-rayap ya. Dan ini inilah sekarang tinggal kotaknya saja di tembok ini. Semua bungkus rokok, bekas rokoknya sudah kami turunkan dan tinggal menunggu rayap-rayapnya mati ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan saja video ini bermanfaat ya buat teman-teman, bahwa kalau kita mempunyai keinginan atau sesuatu yang sifatnya positif ya, asal teman-teman punya niat yang kuat ya, pasti bisa ya. Ini karena
Yang saya lakukan ya, saya merokok sejak usia dewasa ya, bahkan dari usia ABG ya, sampai saya berumur ya kepala 5 ya, umur kepala 5 masih merokok terus. Sehingga kalau dihitung dari pertama saya belajar menghisap rokok ya, mungkin udah nggak bisa dihitung lagi ya. Ya, udah nggak bisa dihitung ya. Nah, inilah saksi bisu ya dari sebuah kebiasaan ya, sebuah hobi atau kebiasaan hobi ya. Dan memang sih pada saat itu memang ini adalah suatu kebutuhan juga ya, karena ternyata memang rokok itu ya tidak baik ya untuk kesehatan ya. Tidak ada satu orang pun bahwa rokok itu sifatnya positif ya. Akan tetapi dengan rokok ini juga terkadang bisa bikin fokus gitu ya. Contohnya pada waktu itu saya sebelum ke Jakarta dan masih tinggal di desa, dan saya kebetulan menjadi tukang jahit ya di kampung. Nah, kalau lagi menjahit, saya tidak merokok. Rasanya kurang apa ya? Kurang semangat gitu. Tapi dengan menghisapnya rokok dan sambil mendengarkan musik ya, menjahit pada waktu itu saya menjahitnya kayak katakanlah semacam ada semangat gitu ya, ada penyemangat gitu, dan tidak suntuk ya. Bukan berarti saya menyatakan bahwa merokok itu baik ya. Sebenarnya ya tidak baik ya, dari segi kesehatan maupun dari segi finansial ya. Ya, karena bayangkan saja satu hari sebungkus saja harganya, apalagi harga rokok di masa sekarang ya, yang satu bungkus paling murah itu rokok yang termurah ya 20.000 ya sebungkus di rokok zaman sekarang ya. Jadi ya minimal kalau kita perokok ya sekarang itu 20.000 sehari. Sedangkan kalau mengingat upah minimum kita aja, upah UMR ya, yang UMR di DKI itu berapa ya per bulan. Jadi kalau kita merokok berarti gaji kita banyak tersedot oleh rokok ya. Sehingga alangkah baiknya teman-teman untuk bisa berhenti ngerokok ya. Sekali lagi, dengan niat yang kuat kita bisa ya, teman-teman pasti bisa, asalkan mempunyai keinginan niat yang benar-benar tulus dari dalam hati kita ya. Itulah sebagai gambaran atau pertimbangan mungkin bagi teman-teman juga yang memang saat ini masih perokok ya, ingin mengikuti seperti yang saya lakukan ya, untuk berhenti merokok ya. Insya Allah teman-teman bisa ya.
Saya percaya teman-teman bisa melakukan. Nah, teman-teman, sepertinya rayapnya sudah mati ya, banyak yang mati, maka akan saya masukin ke kantong ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sama-sama telah menyaksikan, menonton video saya ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa jalankan terus prokes ya, prokes agar di negara kita ini benar-benar sudah terbebas dari virus yang kemarin sangat mengkhawatirkan ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.